satu-satunya sumber dalam Islam yang nggak bisa digugat adalah Al-Quran. Kalau hadis itu masih bisa digugat, kan gitu. Nah, mi'rajnya Nabi saja tidak pernah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Iya, kalau Isra-nya ada. Isra-nya ada. Oke. Ya, maka ulama mengatakan yang tak percaya Isra itu yang tak percaya Isra itu kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj itu fasik. Enggak. Entar dulu, jangan terlalu panjang. Entar dulu. Yang tidak percaya Mi'raj bi ghairi ilmin kufrun. Ya tetap kafir tanpa ilmu. Tapi kalau tidak percaya Mi'raj bi dalil, bi ilmihi, dengan ilmunya, fadallun mudillun. Ya kan? Ya. Oke, jelas. Jelas. Nah, terus masalah karomah tadi kaitannya gimana tuh? Loh, karomah itu kan tidak masuk di akal, sama seperti Mi'raj. Kalau percaya dengan karomah itu adalah bagian daripada agama. Tidak percaya karomah itu bagian daripada kemurtadan, kufrun. Tidak percaya karomah. Nah, coba yang di bawah, yang tahu karomah Habib bisa ditiping di bawah. Ya, karomah Habib itu satu-satu. Ya, dengarin, karomah, segala karomah Habib itu kan nggak ada yang masuk di akal. Memang karomah tidak bisa masuk akal. Kenapa ditimbangkan dengan akal? Ya kan bukan tempat timbangannya akal dalam masalah karomah. Sekarang ada Habib nurunin apa, rantai emas misalkan, ya kan? Betul. Nah, dari langit. Loh, apa yang menjadi kemustahilan? Itu mungkinat apa perkara yang mungkin, apa perkara yang mustahil? Perkara yang mungkin. Berarti kalau rantai emas bisa turun dari langit, makna dari langit kan dari sorga lah tentunya, ya. Ya. Nah, artinya uang makanan dari sorga aja bisa turun ke bumi, apalagi emas dari langit. Betul. Perkara Jadi mungkin. nggak dapat dipungkiri karomah itu. Cuman persoalannya, apakah riwayat itu benar mutasil riwayat sampai sahibul hikayat, apa cerita yang tidak bersambung sanad? Ya. Itu doang. Jadi kita mempercayai karomat yang mana sanad riwayatnya mutasil. Hasil. Kalau sanad Ini. riwayatnya tidak mutasil, itu kita bisa mengklaim bahwa itu adalah khurafat. Ya, berarti harus diverifikasi. Verifikasi dulu kebenarannya secara sanad, gitu loh. Kalau tidak klarifikasi, ini bahaya nih. Nanti saya bilang. Kalau nanti misalkan ceritanya misalkan ada gini, gitu. sebentar, ya kan? Abu Bakar bin Salim begitu lahir dari perut maknya sampai dia meninggal dunia, itu libur malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, ya kan? Ya. Nah, kita verifikasi apakah ini benar pengakuan kolaknya Abu Bakar bin Salim. Kalau dia berkata, dari mana dia tahu sementara dia masih kecil? Nah, dari mana dia bisa makrifat? Itu harus ada data yang kuat. Apa dasar dia diangkat wali sementara dia masih bayi? Kaidahnya dari mana? Gitu loh. Itu kalau Nabi itu sebelum. Sebentar, saya panjangkan dulu biar jelas. Nah, kalau tidak ada kaidah yang memperkuat, berarti itu dusta, cerita dusta, yang mana Abu Bakar bin Salim tidak pernah mengalami hal itu. Orang lain yang ngagul-ngagul. Jadi jangan menyalahkan Abu Bakar bin Salim. Salahkan yang ngarang berarti. Nah, yang sengarang, sing cerita sumbernya, yang kemudian sumber itu ditulis oleh seorang Habib dalam kitabnya. Maka sebuah cerita karomat yang ditulis dalam sebuah kitab itu bukan memverifikasi kebenaran, tetapi memberi peluang bagi para pembaca agar pembaca mencari informasi apakah cerita ini benar atau tidak. Betul itu. Cuma kalau dahulu menulis hadis ini maudhu'. nanya malaikat susah Tengku. Gimana saya mau nanya malaikat? Malaikat, betulkah Anda berhenti mencatat dari kecil sampai wafatnya? Susah juga saya. Nggak susah. Mencari Kalau kebenaran. Tengku boleh bertanya, Tengku. nggak susah.
Nggak Saya susah, ada bertanya wali balik. Indonesia, sebentar Ami. Ada wali Indonesia yang mampu bicara sama malaikat. Mama Gupro Assalamualaikum. itu. Bukan Itu Mama Gupro. namanya. Kiai Hasan Genggong. Ya, Kan gimana tuh riwayat ceritanya? Kiai Hasan Genggong mampu mencium keturunan Nabi dari baunya, karomahnya tuh, dan mampu berkomunikasi dengan malaikat maut. Katanya, kenapa kalian percaya dengan Kiai Hasan Genggong? Sementara ya ada lagi kisah cerita nih, cucunya Mbah Khalil Bangkalan dimimpiin oleh seorang perempuan berjima sama dia, katanya nih, benar apa enggak wallahu alam. Mimpi cucunya itu masuk dalam mimpi seorang perempuan, terjadi jima, wa ba'da dzalik hamil tuh perempuan. Ini bagaimana? Anak yang hamil itu lahir sampai sekarang katanya masih hidup. Bagaimana menghukumi anak itu? Anak halal apa anak haram? Bingung kan? Yang gitu-gitu saya nganggap halu saja, Guru. Hah? Oke, ini saya mencerita kasus nyata ini. Kasus nyata. Nanti baru kita tolong jawab ya. Kalau misalnya ada seorang yang lompat dari gunung, misalnya jubahnya juga nggak kotor, itu apakah karama atau keistiraj? Ya tergantung, kalau yang lompat tuh orang alim ya karomah. Kalau yang lompat itu model Imaduddin ya istijrat. Nah, oke, makasih. Assalamualaikum. Karena begini, saya terbuka ya. Saya di Ambon, ketika seorang menghina saya yakin saya tidak mungkin, saya tidak bersalah, saya buktikan begini, saya pernah lompat, juga saya gak kotor, saya gak mati. Tapi saya yakin itu bukan karomah. Bisa saja emosi, bisa saya dilindungi oleh Allah SWT, bukan dari saya. Ya itu maunah kali, itu mah. Kalau bisa terbang gimana, Bib? Nah, coba kalau nggak bisa percaya saya masih hidup. Orang Ada- bisa ada yang terbang mengatakan- itu nggak heran. Heran, burung juga terbang, lalat terbang. Dah heran saya. Banyak Nggak heran, orang Allah jakat yang- tingkir bisa terbang. burung bisa terbang, Iya. lalat bisa terbang. Apa yang menjadi pusing orang bisa terbang? Kami ini jadi burung. Kalau yang Nyamuk bisa terbang, itu berarti nyamuk iman, itu- nah itu baru. Kita mau ke langit, benar. Gimana? Apa yang mau ke langit kalau nggak ditahan bapaknya? Apa? Terbangnya sampai mau ke langit kalau nggak ditahan. Ngomong yang benar bang, ngomongnya jangan kayak orang malas. Kalau malas jangan ngomong deh, yang gerang di sini, betul suara. Ya, Tekan volume bang. kita kalau teriak-teriak salah. Kagak, kalau teriak menghina salah lah bang. Ayo, coba. Enggak. Yang benar coba. Satu, Ini dua, tesisnya tiga. udah sampai mana nih Pak Kori? Tadi kamu nanyanya apa? Kok lagi berubah pertanyaan? Gue bingung. Ya, Jadi kan tadi pertanyaan belum tendensius. Coba yang pintar, ayo yang pintar, gua ajarin pintar nih. Cara berpikir. Ya, ayo. Ayo. Satu lagi pertanyaan Kiai, masih orang banyak masih hidup. Di Maluku pernah ada orang yang jalan di atas air. Itu karama atau bukan? Air laut. Oh itu. Begini Ami. Saya pernah lihat ular jalan di atas air, bebek di atas air. Tapi ada orang yang Sudah aja bisa jalan di atas air. tapi tidak terus satu kali aja. Waktu terbalik Iya, dia berjalan. begini Ami, dengerin dulu dah. Nah ya, aroma itu diberikan kepada orang yang saleh, yang takwa. Itu karoma. Kalau yang bukan orang yang takwa itu berkemungkinan ada Halu, dua cara. halu. Bisa maunah, bisa istidrat. Kalau istidrat, Kalau istirahat orang kafir tentu. orang kafir, orang ingkar agama, dukun, itu istidrat. Loh. Ya kita harus tanya dulu, harus cari tahu dulu yang jalan di atas air itu siapa. Imam usia dari 18 tahun hingga meninggal jadi imam di masjid. Siapa? Imam, gak perlu dibilang nama kan dilarang. Ada Habib Ali mengatakan jangan disebut namanya nanti jadi halu lah. Kalau dia Jadi orang saleh berarti karomah. saleh dia. Dia orang karomah berarti. Ya. Ini Salah satu karomat ini saya kan yang nggak dimiliki orang, Bang. Saya mau kasih tahu. Saya biarin, saya kasih tahu karomah saya.
Ya, saya itu kalau pingin sesuatu mata doang melihat jadi udah selesai. Misalkan saya pingin rumah. Nanya yang lain boleh kan nih? Yang kita di Karoma. Mau nanya tesis tuh tuh Mardani mau nanya tesis yakin. Ayo, Dani ayo Bang. Mau nanya apa? Tesis udah sampai mana nih? Tuh kan. Saya tuh karomah tuh bisa baca pikiran. Padahal nggak lihat muka. Asaf. Oke, lanjut. Lagi dicetak Mas, udah. Terus ada apa? Ada apa dengan tesis? Antitesis. Oh, jadi belum jadi nggak diperjualbelikan gitu. Diperjualbelikan. Nggak gratis. 100.001 kalau mau beli. Itu belinya udah di atas di 70 Gramedia. orang tuh. Nyebelinya disayang gimana dia? Ngapain nguntungin Gramedia? Dah, nggak gitu juga kok Pak Tunggu. Kalau di Gramedia kan nanti kalau dicetaknya berulang-ulang kan alhamdulillah banyak. Ya, kalau di Gramedia kan nguntungin Gramedia Bang. Gimana tak kok mau di Gramedia atau enggak mah Bang? Ya nggak apa-apa sih. Nah, kan biasanya. Ini ada saran kalau sampai banyak peminatnya gitu maksudnya. antitesisnya keluar tolong ditandatangani basah ya, dengan tinta basah. Udah kembali ke laptop aja Bang, mau dibahas apa nih? Iya Bang. Lanjut ke rumahnya belum Gramedia tuntas. atau enggak Maduk? Ya udah ke rumah aja ke rumah ada. Lanjut Bang, telepon. beli enggak? Ini Tengku. Pikirannya Bang Mardani mau beli enggak nih bukunya? Khalil itu Nah, kan belum jadi katanya. karomah itu tuh. Ya, dalam Gimana? satu Mbah Khalil berarti Assalamualaikum. punya banyak karomah ya. Dalam satu riwayatnya, dalam satu ceritanya katanya Mbah Khalil bisa ngeliat Mekah di arah kiblat masjidnya. Ya terus? Nah itu salah satu karomah, bener tuh. Nah sekarang yang cerita itu siapa? Dari guru saya Tengku. Ya terus guru kamu dapat infonya dari mana? Dapat ilmunya dari alumni Tebu Irang. Itu Siapa yang alumni itu namanya? ada guru saya Tengku. Iya harus kita verifikasi dulu orangnya, isi kok enggak gitu loh. Kalau yang misalkan dapat sanadnya dari guru kamu pendusta enggak? Tukang Enggak. bohong enggak? Guru saya hafiz Quran. Iya, hafiz Quran kan belum tentu baik orang hafiz Quran. Alirannya Nahdlatul Ulama Tengku. Hah? Ikut madhab ini Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Masih Emang ada Imam Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu mujtahid? Kok ikut mazhab Syekh? maksudnya ikut mazhab Imam Syafi'i, belajarnya sanad Kiai ilmunya juga nyambung ke akidah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ki Imad itu juga bermazhab. Ya Imam beda lagi Bang. Beda gimana? Beda-beda. Mana? Ki Imad itu. Dia mah orang kayak bener Bang. Kalau di umat itu kan yang menyadarkan dari itu. Ya Imat karamanya apa? Karamanya itu tukang dawer. Karomah beliau itu ngarang kitab. Ada yang ngambil dari Google juga. Mana kitabnya? Saya juga mau beli. Apakah karang kitab lalu duplik karangan orang lain ya? Enggak, sebentar dulu Ami, biar saya konfirmasi Lanjut dulu. karama lanjut tadi yang tadi di Biring itu. Saya mau bicara soal karomah, boleh? Boleh, sebentar satu-satu dulu Bang. Karomah. Yang tadi yang Tebu Iring lanjut supaya kita bisa ini. Apa ini? Bang Ilham lanjut Bang Ilham. Iya, jadi tuh Mbah Khalil katanya pernah melihat Ka'bah itu dari tembok. Itu ada tembok bolong itu langsung menuju Ka'bah. Itu karomah apa bagaimana? Ya intinya ketika riwayat itu mutasil riwayatnya sikoh terpercaya yang menceritakannya ya kan berarti karomah kan Syekhuna Khalil Bangkalan ulama ahli ilmu orang saleh ya berarti ya karomah itu mah nggak bisa dibantah itu karomah. Kalau Teku itu nggak ribet sama karomah, asal orangnya jelas, soleh, alim,
Terus sumbernya jelas sudah. Ya, karomah itu tidak harus menunjukkan dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan. Gimana dong? Kalau misal lanjut yang lain, mencari Kalau uang misalnya. Tengku Kori punya karoma ya. Saya kasih tahu nih karoma beliau. Karoma Tengku Kori itu membuat antitesis itu karoma. Itu karoma betul. Itu juga termasuk karoma. Istiqomah di dalam beribadah itu juga karoma. Karoma Tengku Kori juga bisa membedakan mana salah dan mana benar, langsung bertobat, bukan seperti iman. Nah, Dan saya pernah dapat ilmu dari satu orang. Dia mengatakan bahwa karomah itu tidak harus menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh. Karena hal-hal yang aneh-aneh itu juga bisa dilakukan sama syaitan. Karomah itu, misalkan seseorang yang karomah, didatangi seseorang, yang orang itu tadinya ahli maksiat jadi ahli taat, itu termasuk orang karomah. emang Berarti Tengku Kori karomanya banyak. Bisa Kalau berjalan itu di atas tiga. air, bisa terbang di udara, kebal dan lain sebagainya, itu tidak. Ya itu mungkin salah satu di antara karomah seseorang, tapi itu bukan artinya mutlak seperti itu. Kalau Karomah orang yang jelas itu orang yang istiqomah di dalam melakukan ibadah itu termasuk karomah. istiqomah Seperti bang, Tengku Kori. Ini istiqamah. karoma beliau ini. Tengku Kori dapat karoma istiqomah. Ya, Istiqomah, tentu, Bang, insya bukan Allah termasuk orang yang istiqamah. karomah. Kalian semua insya Allah termasuk orang yang karomah. Ini Amin. Iya. dia pengennya Tidak karoma perlu